Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kalian tentu sudah tahu kan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000. Lalu, bagaimana proses terjadinya perdagangan antar pulau? Apa sih manfaat dari perdagangan antar pulau? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, mari kita pahami dulu pengertian dari perdagangan antar pulau. Jadi, pengertian perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan pengertian dari perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah dengan penduduk suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, pada saat sekarang ini, perdagangan antar daerah tidak lagi dengan cara tradisional karena sekarang sudah memakai teknologi yang lebih maju. Contoh nyatanya yaitu jual beli online. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan hingga lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, kemudian jasa kirim, serta internet, jarak bukan lagi masalah. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari adanya perdagangan antar pulau? Nah, yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan atau yang biasa disebut dengan laba merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Nah, jangkauan pasar yang dimaksud dalam hal ini yaitu jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Nah, contohnya yaitu produk minyak gosok tradisional yang diproduksi di Pasuruan kemudian dijual ke daerah Surabaya. Maka dalam hal ini bukan hanya masyarakat Pasuruan saja yang menggunakan minyak gosok tersebut, tetapi juga penduduk daerah Surabaya. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor pendorong dari perdagangan antar pulau maupun antar daerah. Yang pertama, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Misalnya yaitu daerah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya hingga keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul yang tanahnya cenderung tidak subur. Nah, kemudian faktor pendorong yang kedua yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya yaitu di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian di sana pasti lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Dengan adanya perdagangan antar daerah, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal inilah yang akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Meningkatnya jumlah barang yang diproduksi akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga hal ini
akan menyebabkan adanya lowongan kerja tambahan. Nah, jika dihubungkan dengan masa pandemi seperti saat ini, bagaimana sih proses terjadinya perdagangan antar daerah? Kalian cari ya informasi sebanyak-banyaknya mengenai kondisi perdagangan antar daerah pada masa pandemi sekarang ini. Bisa dari buku, internet, televisi, maupun sumber-sumber yang lainnya. Sekian materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.